39. Kalau pelan dia otomatis ini lagi nih. Di video kali ini gue bakalan tes iPhone 11 dengan memorinya 128GB. Dia punya chip A13 Bionic. Nah, untuk di tahun 2025 kita akan tes HP ini dengan chip A13 Bionic main game Car X-Street. Gimana sih performa iPhone 11 ini untuk dipakai main game Car X-Street dengan memori 128GB. Untuk di video sebelumnya kalian bisa lihat ya, dia punya hasil kamera yang benar-benar bagus banget sih menurut gue di tahun 2025. Karena di video yang ini kalian bisa cek gue di situ ngetes dan review hasil kamera dari iPhone 11 ini. Gimana sih performa kameranya dari foto, terusnya videonya gimana, smooth atau enggak, stabil atau enggak, kalian bisa langsung cek aja videonya. Nah, di kali ini gue bakal bahas chipnya dengan performa yang masih menurut gue masih lumayan oke ya. Kalau misalkan kita pakai kayak sehari-hari dan daily itu masih sangat aman, masih enak banget. Nah, gimana sih kalau kita geber buat main game yang ukurannya menurut gue ini lebih berat dari Genshin Impact ya. Karena kalau kita tes Genshin tuh sebenarnya dia itu emang game berat karena dia itu memang biasanya dioptimalisasi buat PC dan PS5. Nah, di Car X-Street ini juga gamenya ini dia sebenarnya optimalnya tuh kalian kalau main di Steam PC atau mungkin di PlayStation 5 juga ada. Gue juga kurang update tentang Car X-Street nih di sekarang. Nah, maka dari itu gue mau tes di iPhone 11 ini main game Car X-Street. Nanti kita akan tes dari performa baterainya dia turun berapa persen, terusnya dari panasnya, FPS-nya dia drop dan dapat stabilnya di berapa FPS dengan settingan yang bagaimana. Kita bakal tes itu semua. Dan untuk HP ini dia masih dalam keadaan original, belum pernah dibongkar ya. Kan bisa lihat nih untuk LCD-nya masih sangat original. Bisa lihat ya untuk di swipe-nya dia lebih smooth banget. Terusnya juga brightness-nya aman, true tone-nya juga aman. HP-nya mulus banget. Ini untuk di tahun segini ini jarang banget ya bisa dapetin HP semulus ini. Untuk kameranya juga yang di video sebelumnya kan bisa lihat ini benar-benar mulus banget dan smooth banget. Ini untuk hasil kameranya. Tuh kan bisa lihat ya. Ini untuk mode portrait. Tuh kamera depannya kan bisa lihat. Ini kamera depannya benar-benar cakep banget. Nah, terus untuk baterainya dia karena HP ini belum pernah dibongkar sama sekali, otomatis Face ID bisa. Baterainya juga 75%, udah di tulisan servis, tapi sebisa mungkin jangan diganti dulu karena ini baterainya masih ori dan benar-benar masih awet. Kita bakal buktikan nanti di game. Sekarang kondisi baterainya ada di 86%. Langsung kita bakalan masuk ke game Car X-Street-nya nih. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Kan bisa lihat ya. Nanti kita coba tes juga menggunakan kipas fan cooler. Gimana performanya kalau misalkan kita pakai kipas, apakah ada frame drop atau enggak. Jadi yang pertama kita bakal coba tanpa menggunakan kipas dulu nih guys. Jadi benar-benar langsung ya. Nanti gue bakal nunjukin juga untuk settingan grafiknya. Dan ini udah Car X-Street yang versi terbaru ya. Udah versi 1.12.2 885 Ini game kenapa gue tes ini karena emang ini game termasuk game yang berat banget ya, karena dia ini rilis di Steam. Itu cakep banget sih grafiknya. Kita buka dulu ke soundnya, kita bakal matiin dulu soundnya. Terusnya untuk grafiknya settingannya kayak gini. Kualitas grafiknya kita pakai 1, resolusinya kita mentokin ke 5, jarak rendernya 1, bayangan 1, motion blurnya aktif, anti-aliasingnya off, asap intensitas smoke-nya kita rendah, FPS-nya tanpa batas ya, jadi dia bisa semaksimal mungkin. Dan di sini kita tampilin FPS meternya ya. Indikator FPS-nya udah aktif. Di sini kan bisa lihat. Nah, kita bakal langsung aja tes nih. Kondisi untuk lagi idle gini, lagi diem, dia di 60, turun ke 59, 60, 59. Nih, kelihatan nggak sih untuk FPS-nya di sini? Mungkin bisa dimajuin lagi ya. Oke.
Kan bisa lihat ya, ini untuk FPS-nya masih di 60. Kita bakal coba tabrak-tabrak ke media lain ya. Kalau kita nabrak dia drop ke berapa nih? Oh enggak. Cuman untuk ngerendernya dia turun ke 54. Coba kita pakai agak ngebut-ngebut ya. Untuk HP-nya langsung lumayan agak anget guys. Nah, layarnya langsung ngeredup dia. Tapi ini kalau kita pakai FPS-nya belum drop sama sekali ya. Tuh, ketika nabrak pun masih tetap di 59 dan 60, masih enak. Nah, drop ke 34 tadi pas hentakannya kencang banget. Coba kita bakal tes lagi. 7 ke 34, 26, nih ngedrop tuh tadi. Mungkin karena ngerender kali ya. Agak turun FPS-nya. Kalau ngebut dia di 30, di 25 guys FPS-nya kalau kita ngebut. Coba kita ngesotin ya. 37, 39. Kalau pelan dia otomatis ini lagi nih. Naik lagi FPS-nya. Jadi kalau dalam keadaan kenceng dia FPS-nya turun. Ini FPS-nya karena nggak ada mobil-mobil NPC dia jadi tetap stabil di sini. Coba kita tes agak kencangan dikit. Ini kalau ngebut ya. Wah, tetap stabil guys. Karena nggak ketemu NPC soalnya. Tetap FPS-nya stabil ya. Kalau misalkan FPS-nya kita cek lagi ya. Kalau lawan arah biasanya lebih drop deh nih. Masih aman sih. Kita coba ke sini ya. Tapi kita routing 7 km. Drop ke 25, 34. Drop ke 26. Dia sesekali bisa drop kalau misalkan kita main di city guys. Karena kan ngerender gedung sama NPC ya, beda kalau tadi kayak di sirkuit. Nah, sekarang kita tes pakai kipas. Kalau pakai kipas kira-kira dia drop apa tetap stabil nih FPS-nya. Masih drop nih ya, karena masih transisi belum terasa kipasnya. Ini mobil Subaru WRX nya enak banget kalau dipakai drift guys, serius. Emang tuningannya udah enak banget sih, jadi nggak terlalu kencang sama baru dibilang dia udah lambat. Jadi nggak terlalu kencang sama nggak terlalu lambat, jadi buat manuver mobilnya enak banget. Lebih stabil ya, paling mentok turun ke 48. Kita bakal lihat lagi nanti ada frame drop lagi enggak nih. Ini map baru untuk ke bawah sini ya. Di
dia tetap stabil di 5960 tuh, drop ke 30 tadi karena masuk terowongan. Aman, lebih jarang frame dropnya nih. Enggak nih, kalian bisa langsung ya di pojok kiri atas dekat map nih di sini. Kita bakal langsung lagi coba. Masih aman ya, ini padahal sambil di record loh. Tuh FPS nya turun tadi ke 44 doang ya. Oh my god, turun ke 39, 38, 24, 27, 29, 37, mulai naik lagi. Kalau nabrak dia pasti turun, terusnya mulai merayap lagi naik ke atas ya. Menurut gua ini iPhone 11 masih oke ya kalau misalkan kalian mau coba main game Car X-Street dengan budget yang benar-benar ngepres, karena di 3 jutaan nih udah dapat nih sekarang untuk yang seri 64 GB. Ini yang gue pakai ini 128 GB ya memorinya, jadi emang lebih besar karena main game Car X-Street ini kan butuh memori yang gede ya, supaya bisa nyimpen data sama filenya nih bergiga-giga soalnya. Kalian bisa lihat ya, benar-benar aman dan masih bisa kita pakai untuk main game Car X-Street. Oke, untuk tesnya kayak gitu aja. Jadi kalian udah bisa lihat performa iPhone 11 untuk main game Car X-Street ini masih oke banget ya, dan masih bagus tuh sampai ngembun basah. Kalau kalian pakai kipas, dia frame dropnya dikit banget, hampir nggak kerasa. Lain lagi kalau misalkan kalian tanpa fan cooler, tanpa kipas, dia frame dropnya lumayan cukup drastis dan lebih sering. Baterainya, main game tuh tadi kira-kira 30 menit Car X-Street dengan settingan yang kayak tadi. Kalian bisa lihat HP-nya juga lumayan panas dan lumayan hangat, tapi kalau pakai fan cooler masih aman ya. Baterainya sekarang sisa 75%, cuman habis kira-kira 10% doang. Ini terbukti kalau baterai servis itu lebih baik daripada baterai yang udah kalian ganti. Misalkan kayak tadi 75%, kalian ganti ke 100 tuh jatuhnya lebih jelek sih, lebih boros. Mau sebagus apapun kualitas baterainya tetap nggak ori lagi, dan HP-nya bakalan kurang enak aja karena udah dibongkar gitu. Jadi kayak gitu dulu aja videonya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Next kita tes apa lagi nih HP.